Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, setiap kita, setiap manusia pasti berpikir tentang masa depan. Ingin masa depannya itu senang, bahagia. Dan itu bagus. Tapi sayang, masa depan yang mereka maksud hanya dalam kehidupan di dunia. Kebanyakan manusia tidak berpikir bagaimana nasibnya masa depan setelah kematian, setelah masuk alam kubur. Apalagi di akhirat nanti, jarang terfikirkan. Padahal ini yang Allah perintahkan. Dalam surah Al-Hasyr tadi Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa bekal yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari esok terutama hari kiamat. Jangan sampai hidup kita di dunia, waktu yang kita miliki di dunia, kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia hanya dipakai untuk bersenang-senang dalam kehidupan yang sementara ini, tanpa memikirkan bagaimana nasib kita di akhirat. Sehingga apa yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran, nanti manusia itu di akhirat berseru, Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh celaka aku. Kenapa dulu ketika di dunia aku tidak berbuat kebaikan untuk hidupku sekarang di akhirat. Jangan sampai penyesalan di akhirat kita alami, kita lakukan karena lalainya kita di dunia. Kita belum ke akhirat sekarang. Kita masih hidup di dunia. Maka pergunakan hidup ini untuk memperbanyak bekal di akhirat. Apa saja amalan yang bisa memperkaya kita di akhirat? Orang selama ini ingin memperkaya diri di dunia, gak peduli hidup sengsara di akhirat.
Maka kita harus berpikir terbalik bagaimana caranya agar kaya di akhirat walaupun sederhana di dunia. Kaya di akhirat bukan dengan harta, uang, kekayaan, tapi dengan pahala. Itu yang akan membuat kita bahagia. Salah satunya adalah lakukan amal-amal yang pahalanya mengalir terus ke alam akhirat, ke alam kubur, walaupun kita sudah mati, hancur, lebur, masuk ke alam kubur, tapi pahala tetap mengalir. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, sab'un ajra lil 'amdi ajruhun wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan pahalanya mengalir terus kepada seorang hamba ketika dia berada di alam kuburnya setelah kematiannya. Lakukan 7 hal yang berikut ini. Pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu kepada banyak orang sehingga ilmunya manfaat walaupun dia sudah mati, tapi ilmunya masih diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup. Ini terus mengalir ke alam kubur. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, siapa orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, pahalanya sama dengan pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu. Mengajarkan ilmu itu begitu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala. Ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kita ajarkan satu kebaikan ke 10 orang. 10 orang ini mengamalkan kebaikan itu, mereka dapat pahala, kita yang mengajarkannya juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala 10 murid kita sedikit pun. Oleh 10 murid kita diajarkan lagi masing-masing ke 10 orang, jadi 100 orang. 100 orang ini mengamalkan kebaikan, mereka dapat pahala, 10 murid kita dapat pahala, kita juga dapat pahala, guru yang mengajari kita juga dapat pahala, terus begitu. Mengalir terus sampai ke alam kubur. Ini yang pertama, man 'allama ilman. Yang kedua, au ajran naharan, atau dia mengalirkan sungai, membuat sungai. Mungkin sungai Mampet dialirkan sehingga manfaat, atau ada lahan kering jauh ke sumber air, kemudian dia bikin saluran air dari sumbernya akhirnya mengalir, dimanfaatkan oleh banyak makhluk hidup, baik orang ataupun binatang ataupun tanaman. Setiap ada makhluk hidup walaupun binatang, memanfaatkan apapun yang kita lakukan, yang kita bikin, yang kita buat, dimanfaatkan oleh orang lain atau oleh binatang atau bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, lalu menciptakan maslahat manfaat bagi kehidupan umumnya manusia, kita dapat pahala. Ketika air yang kita alirkan dari sungai tersebut dipakai nyuci orang, dipakai minum binatang, dipakai menyiram tanaman-tanaman, manfaat pahalanya sampai kepada kita yang membuat saluran air tersebut. Kitanya sudah mati, masuk ke alam kubur, tapi sungai yang kita bikinnya itu, saluran air yang kita buat tersebut masih bermanfaat bagi orang banyak. Selama itu pahalanya terus mengalir. Baik kitanya masih hidup, bahkan walaupun kitanya sudah mati, masuk ke lubang kubur. Ini yang kedua. Yang ketiga, au hafara bi'ran.
Yang ketiga, atau orang yang menggali sumur. Untuk apa? Ya, tentu saja untuk diambil airnya. Dimanfaatkan oleh siapapun. Oleh manusia atau bisa menciptakan kehidupan yang lebih sejuk, lebih segar karena dipakai nyiram tumbuh-tumbuhan, akhirnya menghijau, akhirnya teduh, akhirnya udara sejuk. Atau orang lewat kehausan, nggak membawa bekal, minuman ataupun makanan, ada sumur yang kita bikin, lalu dia mengambil air dari sumur itu, lalu minum atau mandi atau cuci atau wudhu. Maka kita yang menggali sumurnya, yang membuat sumurnya dapat pahala. Kitanya sudah mati, sumurnya masih ada, maka terus mengalir pahala dari pembuatan sumur itu kepada orang yang membuatnya. Itu terus, sampai kapan? Selama sumurnya masih ada. Sampai kapan? Selama orang masih memanfaatkan keberadaan sumur yang kita bikin. Intinya apapun yang kita bikin, apapun yang kita buat, lalu dimanfaatkan oleh orang banyak, maka itu memberi pahala kepada kita. Maka jangan pelit dengan apa yang kita miliki, wakafkan atau hadiahkan atau izinkan siapapun yang ingin memanfaatkannya. Jangan egois, jangan pelit. Umpamanya kita di dalam rumah ada di pinggir jalan, kita punya halaman atau bahkan punya garasi, lalu ada orang yang pakai mobil mau baik parkir ataupun sekedar atret, sekedar untuk memutar. Umumnya orang kan tidak mau ya, tidak mau halamannya, garasinya dipakai orang asing yang tidak dikenal untuk parkir, untuk memutar, masuk dulu ke garasi kita, kemudian mereka memutar. Umumnya orang kan tidak mau. Padahal itu pahala. Apa ruginya halaman kita? Apa ruginya garasi kita dipakai orang untuk memutar balik? Gak ada kerugian sama sekali. Garasi kita tidak rusak, halaman kita juga tidak rusak, tapi jelas manfaat. Ada pahala? Ada pahala. Baik mereka minta izin ataupun tidak. Pahala ini jangan dihapus oleh ketidakridhoan kita, menggerutu kita, marah-marah, nggak izin kamu, bayar kamu, macam-macam. Padahal apa? Padahal itu pahala bagi kita. Jadi yang ketiga, sumur yang kita gali dimanfaatkan oleh orang banyak, maka pahalanya mengalir ke alam kubur. Dari sini tidak heran orang kaya yang soleh di daerah Timur Tengah sana banyak memberikan sumbangan ke banyak negara, termasuk ke Indonesia, termasuk ke kampung kita ini, memberikan sumbangan untuk membuat sumur-sumur untuk kepentingan umum, untuk MCK masyarakat secara gratis. Digali sumur, dibuat bangunan untuk MCK-nya di sana, dimanfaatkan oleh orang banyak karena ada pahala di sana. Mau dikenal mau tidak, mau orang-orang yang manfaatkannya itu mengenal si orang yang menyumbangnya atau tidak, nggak peduli. Pokoknya siapa yang manfaatkan dari hasil sumur galian tersebut, dia akan memperoleh pahala. Ini yang ketiga. Yang keempat, au gharasan nakhlan, atau orang yang nanam pohon kurma. Karena kalau di sana hanya pohon kurma yang tumbuh. Kalau di sini segala macam jenis pohon tumbuh. Untuk apa? Untuk kemaslahatan orang. Baik buahnya yang dimanfaatkan atau kerindangannya, keteduhannya yang dimanfaatkan orang untuk berteduh di sana. Atau kesejukan yang ditimbulkan, sejuknya udara karena ada pohon, kesuburan tanahnya karena ada pohon yang kita tanam. Maka setiap kali ada orang yang merasakan manfaat dalam bentuk apapun, termasuk umpama kita menanam pohon kemudian datang kambing orang lain memakan daun-daun dari pohon yang kita tanam, pahala bagi kita.
Atau umpamanya ada buah-buahan yang bisa dimakan lalu orang lewat kemudian mengambilnya dan memakannya, pahala bagi kita. Pahala itu kalau kitanya ridho. Kalau kitanya ikhlas memang untuk kepentingan itu. Adapun kalau diambil oleh orang lalu menggerutu, pencuri dasar, ya dia malah dosa. Karena apa? Karena membuat orang menjadi tidak nyaman hatinya. Dan ini bertolak belakang dengan hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Membuat orang senang, membuat orang bahagia, itu amal yang paling Allah cintai. Mafhum mukhalafah dari hadis itu, faham sebaliknya dari hadis itu adalah amal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah membuat hati orang sumpek. Membuat hati orang menjadi tersinggung. Membuat hati orang menjadi tidak enak, tidak nyaman. Apalagi sakit hati dengan tuduhan tadi. Pencuri dasar. Untuk apa dia tanam itu? Makanya membuat orang nyaman, menjaga mulut agar tidak menyakiti orang itu wujud keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Berkata baik menyenangkan orang. Diam tidak menyakiti orang. Jangan sampai menyakiti orang. Walaupun dengan perkataan. Maka murka Allah Azza wa Jalla akan tertimpa kepada orang seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka menanam pohon di pinggir jalan. Baik tanah kita, apalagi tanah orang lain. Atau tanah yang tak bertuan. Dia nanam di sana bukan tanah dia. Kemudian ketika ada berbuah, diambil oleh orang yang lewat, lalu dia ngamuk. Maka dosa. Karena apa? Membuat orang sumpek. Membuat orang tidak nyaman, membuat orang tidak enak, membuat orang tersakiti dengan ucapannya. Berdasarkan hal itulah maka bukan mengalir pahala, tapi melahirkan dosa. Jadi poin yang keempat yang bisa menyebabkan orang memperoleh pahala yang sangat banyak karena mengalir terus sampai ke alam kubur adalah menanam pohon untuk kepentingan orang banyak. Kelima, aubana masjidan atau membangun masjid. Dia bangun masjid berpahala. Dari siapa? Dari semua orang yang memanfaatkan masjid itu. Ada yang sholat di masjid itu. Dia dapat pahala dari sholatnya. Dan orang yang membangun masjid dapat pahala dari seluruh orang yang sholat di sana. Yang ngaji, yang memanfaatkan masjid tersebut untuk kepentingan ibadah apapun. Baik baca Quran, zikir, berdoa, pengajian, atau sholat. Ya dapat pahala. Orangnya sudah mati, masjidnya masih ada, pahalanya mengalir. Dan kelak di akhirat Allah akan bikin istana megah di surga bagi orang tersebut. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun satu masjid karena Allah di dunia ini, Allah akan bangunkan bagi dia satu istana di surga. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita jadi orang-orang yang Allah anugerahkan taufik dan hidayah untuk melakukan amal-amal yang pahalanya mengalir terus ke alam kubur sampai di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Poin yang keenam hadirin, di antara amalan yang pahalanya mengalir adalah awaratha mushafan. Dia mewariskan mushaf Al-Quran. Dia tinggalkan mushaf untuk anak turunannya, apalagi dibagi. Ke banyak orang, dititipkan di masjid, disimpan di masjid. Setiap orang yang datang ke masjid, terutama Jumat begini, ada yang datang 15 menit sebelum azan, ada yang setengah jam, lalu diambil mushaf lalu baca Al-Quran. Setiap orang sholat dari maghrib sampai isya tidak pulang, menetap di masjid baca Al-Quran nunggu isya. Setiap sholat subuh, seusai sholat subuh menunggu waktu syuruk, kemudian dia baca mushaf Al-Quran. Maka dia dapat pahala dari bacaannya, dan orang yang menyimpan mushaf tersebut di dalam masjid juga dapat pahala. Tak heran banyak orang yang mewakafkan Al-Quran, dititipkan ke masjid, ke pesantren-pesantren, terutama pondok-pondok pesantren penghafal Al-Quran. Santri-santrinya dibagi satu. Itu santri baca mushaf itu jam-jaman setiap hari. Karena dia harus menghafal, menambah hafalan, mempertahankan hafalan yang ada. Terus itu dibawa-bawa, disakuin, dibaca di setiap waktu luang. Maka si santri itu dapat pahala dari bacaan Qur'annya, dari hafalan Qur'annya. Orang yang ngasih mushaf itu pun dapat pahala dari bacaan anaknya, anak santri tersebut. Terus orang yang sudah mati, mushafnya masih ada, maka mengalir terus pahalanya. Oleh karena itu kalau kita umpamanya melihat di Mekah dan di Madinah, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram, banyak orang yang jualan mushaf Al-Quran. Teriak-teriak wakaf, wakaf, wakaf. Beli sekian, dicap wakaf lillah. Kemudian oleh orang yang belinya dibawa ke masjid, taruh di rak-rak mushaf Al-Quran yang ada di masjid. Jutaan setiap detik orang datang ke masjid itu. Nyaris tidak pernah sepi. Selama 24 jam di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi masih agak mending, malam agak ditutup. Tapi jam 3 sudah dibuka lagi. Jam 2 sudah dibuka lagi. Tapi jam 10, jam 11 sampai jam 2 mungkin ditutup. Tapi ada orang yang jam 2 ke masjid sudah dibuka, baca Al-Quran, mushaf di sana diambil, dapat pahala. Orang yang ngasihnya juga dapat pahala. Nah, pahalanya mengalir. Jadi poin yang keenam. Poin yang terakhir yang ketujuh, autaraka waladan yastaghfirulah. Yang ketujuh yang pahalanya mengalir adalah meninggalkan anak soleh yang kemudian beristighfar mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup, apalagi sudah mati. Setelah kematiannya, orang tua itu tetap dapat pahala dari doa anaknya, dari amalan anaknya. Makanya nanti di akhirat ada seseorang yang diberi pahala sangat banyak. Dia kaget. Rasanya dia belum beramal amalan yang pahalanya sebanyak itu. Dia bertanya, Rabbi anna li hadha? Ya Allah, dari mana saya dapat pahala sebanyak ini? Dijawab, biistighfari waladika lak. Itu karena istighfar anakmu untukmu. Pahala dari istighfar anaknya berwujud diberikan kepada orang tuanya. Dan inilah yang dimaksud
Dalam sebuah hadis yang sering kali kita dengar, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus seluruh amalnya, seluruh pahala dari amalnya. Karena setelah mati dia nggak bisa beramal lagi. Kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir, pemanfaatannya terus permanen. Bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun kelas, bangun madrasah, bangun apa saja untuk kepentingan umum, itu mengalir terus pahalanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, au waladin sholihin yad'ula, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah 7 amalan yang pahalanya mengalir. Lakukan ke-7-7-nya semaksimal yang kita bisa. Kalau nggak bisa 7-7, sebagian besar, setengahnya lumayan. Jangan sampai kita meninggal lalu di akhirat kita berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, celaka aku, kenapa dulu ketika di dunia aku tidak berbuat kebaikan untuk kehidupanku di hari ini. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang Allah anugerahkan sebagai orang yang memperoleh pahala yang mengalir terus ke alam kubur kita, sehingga kita menjadi orang yang kaya raya di akhirat dengan pahala dan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghdina bifadlika amma siwak. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li nu'amaika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idha aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbaj'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah.